Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam Indonesia cerdas. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudari, berikut ini saya akan membagikan kepada kita semua bagaimana tanggapan dari seorang pria Batak mengenai sebuah video viral dari Ratu Entok, yang dimana orang menuding ya kalau Ratu Entok ini di dalam videonya melakukan penistaan agama Kristen. Nah, teman-teman, tidak lagi berlama-lama, langsung saja mari kita akan saksikan video berikut ini. Baru-baru ini seorang selebgram asal kota Medan yang katanya perempuan, katanya baru saja menghina foto dari Tuhan Kristus, ya, Tuhan Yesus, yaitu Tuhan dari agama Kristen, ya, dengan menunjukkan foto dengan nada-nada meremehkan dan mengejek. Ya, kita tengok dulu videonya. Jangan menyerupai perempuan. Rambut harus dicukur. Biksu kali ah. Kau cukur, kau cukur rambut kau. Ya, jangan sampai kau menyerupai perempuan. Kau cukur, dicukur, biar jadi kayak bapak dia. Dicukur, kok laki-laki rambutnya harus botak, dicukur cepat. Ya harus kayak ini kau Ronaldo di Kipro. Ya, cukur, woi, cukur, woi. Udah kalian tengok kan perempuannya itu? Komentar dulu. Aku memang nikah, aku pintar, aku membedakan mana laki-laki mana perempuan. Tapi kalau ini kan katanya. Aku jujur aja, enggak bilang apa. Bertentangan, aku diajari bapakku sama mamaku, jangan lawan-lawan perempuan. Makanya dari dulu sampai sekarang aku bertentangan sama aku untuk ngelawan-lawan perempuan. Minta maaf lah dulu ya. Tapi entah kenapa feelingku mengatakan dia bukan perempuan. Nah, itu feelingku ya, terserah. Bukan, kadang-kadang feeling kita bilang itu baik, rupanya jahat. Kita bilang dia jahat, rupanya baik. Feelingku mengatakan dia bukan perempuan, rupanya perempuan. Ya berarti bukan salahku, kan itu bukan perasaanku. Iya kan? Jadi kawan ini menghina Tuhan Yesus lewat fotonya. Ya memang cuma sekedar foto. Tapi seingatku, ya, orang Medan gak ada yang bentuknya kayak gini. Udah tau lah, udah hampir 56 tahun awak tinggal di Sumatera Utara. Nggak tahu entah kenapa tetanggaku sebelah kanan Aceh, sebelah kiri Minang, sebelah depan Jawa, nggak ada yang kayak gini. Iya kan, nggak ada yang rasisnya kayak gini. Sumatera Utara, wah, tepuk tangan dulu. Kalau itu lingkungan rumahku, kalau lingkungan lain nggak tahu aku. Kemarin jujur aja aku bilang terjadi di Bekasi Selatan, Tangerang Selatan, dan kemarin di Parepare, Sulawesi Selatan. Kok sekarang bergerak ke utara? Kok bisa Sumatera Utara kayak gitu? Tapi tunggu dulu, kau ASN-nya kau? Karena setahu aku belakangan ini lagi tren ASN melakukan tindakan intoleransi. ASN ya? Ada yang tahu? Komentar dulu ASN-nya ini. Karena di Bekasi kemarin yang melakukan tindakan intoleransi ASN. Di Parepare begitu juga, yang mengajak orang untuk berperang melawan satu umat beragama dengan lainnya, itu juga ASN. ASN juga ini enggak? Cantik juga. Iya. Aku enggak kenal sama kawan ini, jujur aja aku bilang, ya kan. Dibilang katanya selebgram Medan, katanya nggak pernah aku tengok orang Medan kayak gini. Secara fisik memang banyak, tapi kalau jiwanya orang Medan nggak kayak gini. Jangan ditanya, mana mau anak Medan menghina-hina agama. Nggak mainan kami kayak gitu, menghina suku, menghina agama, menghina golongan, menghina ras. Nggak ada anak Medan kayak gitu. Coba ya, aku bukannya bilang apa ya kan, kucek lah ya kan, karena memang ada yang ngetek aku.
Apung kau tengok dulu ini katanya. Aku bukannya bilang apa. Kalau masalah politik memang ku gas habis. Kalau ini jujur aja, ku putuskan tali remku. Kalau udah masalah intoleransi, rasis dan segala macam. Karena apa? Model-model manusia seperti ini ya, yang bisa merusak kerukunan antar umat beragama. Nggak kau tengok ini orang Batak pakai belangkon. Itulah artinya Opung Parbelak itu menghargai budaya. Dan juga biar tahu kau, setiap aku live, kalau udah waktunya azan, aku akan tutup liveku biar tahu kau. Ini kau hina-hina agama orang, kampret. Gak punya otak kau, gak punya melu kau. Aku juga udah dapat videonya nangis-nangis dia. Menangis dia. Kalian tengok dulu ya. Iya, memohon maaf dari hati sanubariku yang paling dalam. Gak apa-apa. Entok mengalah, entok mengaku bersalah. Tapi ingat, bersalah untuk menyakiti hati kalian. Kalian anggap mungkin menyakiti hati kalian, tapi kalau untuk menista tidak. Karena gak mungkin orang yang sujud kepada Tuhan, orang yang sholat kepada Tuhan, ya, orang yang mengabdi kepada Tuhan yang sekarang berani menista siapapun. Justru aku ingin aku yang dinista. Makanya aku tidak ada balas tuh. Si Magdalena mental itu mengkrop postingan aku. Aku tidak mau balas dia. Aku cuma bilang, udah kalian tengok. Aku minta maaf. Aku tidak bermaksud menista agama kalian. Aku memang menyakiti hati kalian. Jadi maksudnya karena kau nistanya agama mereka, makanya sakit hati mereka. Aku bilang samamu ya, siapapun menista agama Kristen, menista agama Islam, menista agama Buddha dan Hindu, Opung Parbelak tetap sakit hati. Aku bilang samamu, itulah Indonesia. Gak pantas kau tinggal di Indonesia kau, ngerti kau? Pergi kau ke Bangladesh sana, pergi kau ke Yaman sana, sekalian kau ke Kutub Utara, yang gak ada gereja, gak ada masjid, gak ada apa-apa di sana. Ada ya. sorry, salah sebut. Iya, makanya aku bilang ya. Jadi ini biar tahu kalian, memancing kemarahan ya dari beberapa organisasi yang ada di Sumatera Utara. Ya, salah satunya itu HBB, Horas Bangsa Batak. Ku bilang kalian, kalau memang ada menyinggung-nyinggung masalah agama, masalah ras, masalah yang mengganggu persatuan kesatuan Indonesia, ya jangan coba-coba berhadapan. Ya, kalian akan berhadapan dengan HBB. Saya Lamsiang Sitompul, Ketua Umum Perkumpulan Horas Bangsa Batak, dengan ini meminta kepada kepolisian Polda Sumatera Utara dan Polrestabes Medan agar segera mengambil tindakan tegas kepada Ratu Entok, karena dia patut diduga telah menghina agama Kristen dengan mengolok-olok dan mengejek-ejek gambar Tuhan Yesus. Sekali lagi kepada Bapak Kapolda Sumatera Utara atau Kapolrestabes Medan agar segera mengambil tindakan tegas terhadap dia. Kalau sekiranya polisi tidak segera mengambil tindakan tegas, kami dari masyarakat juga akan mengambil tindakan sesuai apa yang bisa kami lakukan. Sekali lagi, proses segera Ratu Entok. Terima kasih. Horas. Pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2024 kita melaporkan sebuah akun TikTok atas nama Ratu Entok, yang dimana di dalam TikToknya tersebut telah menghina, juga mengolok-olok dan mengejek daripada foto yang digambar handphone tersebut. Yang dimaksud di situ adalah foto Tuhan Yesus Kristus. Kami Horas Bangsa Batak dan saya sebagai Ketua LBH Horas Bangsa Batak, di samping saya ada Sekretaris Donald Lubis, dan di sini ada Bapak Dedi Martuis sebagai Ketua MUKI, selaku lawer juga Ito Ierni Stempul, dan seluruh
yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu di Mapolda, di SPKT, untuk melaporkan daripada akun TikTok yang telah menghina, yang dimana di sini pasal yang dimaksud pasal 28 ayat 2 unsur sara berlapis dengan pasal 156A. Udah nampak? Bukan ke Polsek, ke Polda. Ke Polda biar cepat diproses. Mana mainan HBB di Polsek? Bukan merendahkan Kapolsek ya, bukan. Tapi ya kalau ada hal-hal seperti itu langsung ke Polda supaya apa? Supaya langsung diusut, supaya bisa langsung digari. Aku bilang sama kau ya, apapun alasanmu ya, apapun pembelaanmu terhadap apa yang kau lakukan itu nggak bakalan bisa. Ya, karena apa? Kau itu sudah memenuhi unsur penghinaan ya terhadap agama tertentu. Kena kau. Itu sudah penistaan agama ya. Udah penistaan agama. Sedangkan Ahok gubernur kena penjara. Apalagi kau. Idege. Kau kira bisa lepas? Kita lihat. Ahok gubernur kena masuk dia, apa lagi kau? Apa? Kau beralasan dalam satu videomu mengatakan, aku nggak kenal itu, aku nggak kenal foto itu, nggak kenal fotomu muncungmu itu. Apalagi kalau sudah di Medan, Sumatera Utara katanya berdampingannya di sana orang Kristen dengan orang Islam. Kalau misalnya ada acara-acara keagamaan, contohnya di spanduk di apa segala macam, kau kira orang bodoh kami semua? Gambar yang seperti itu sudah pasti itu mendeskripsikan, menggambarkan Tuhan Yesus. Mau berbohong pula, kau bilang pencarianku ku bikin aja di situ, pria berambut gondrong. Aku bilang sama kau ya, kami ini bukan orang awam yang baru kemarin kenal internet. Kalau misalnya diklik gambar itu yang kau apakan, yang kau dapat, itu di bawahnya ada keterangan itu, foto Tuhan Yesus Kristus. Ngerti kau? Jangan kau macam-macam, kurang asam kau. Aku kalau misalnya, aduh, betul-betul lah. Kalau nggak gara-gara perempuan kau, habis kau. Ini kau katanya perempuan kan? Ya kalaupun katanya tetaplah kau hormati kau sebagai perempuan. Tapi sebagai seorang penghina agama tidak kau hormati kau. Nama Ratu Entok. Tak kenapa? Enggak terlalu tertarik aku melihat piti-pitinya ini. Takut aku berdosa nanti. Jujur aja, karena di sampingku nyawa orang rumahku. Agak bergeser sedikit, memang aku cari lihat-lihat juga ya kan. Maksudnya mencari informasi. Ternyata kawan ini jujur aja aku bilang, seringkali mengapakan mengucapkan kata-kata nonis. Memang iya singkatan itu non-Islam betul ya kan, tapi nggak pala kayak gitu kali kau bilang. Umat Kristen, umat Islam, umat Hindu, umat Buddha itu yang betul. Jadi janganlah kalian pakai kata-kata, kosakata yang istilahnya berkonotasi miring gitu loh, ya kan? Nonis. Ya, memang betul ya kan, non-Kristen, ya kan begitu. Tapi lebih baik aja lah untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami yang beragama Muslim. Itu kan lebih indah daripada untuk teman-teman kami yang non-Kristen. Penempatannya ada gitu, ya kan? Ya makanya kemarin waktu kau menghina-hina itu, maunya kau bawa dulu sekalian itu buku ejaan yang disempurnakan EYD, KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Gitu, ya kan, nangis lah kau di live kan, nangis kau. Saya tidak berniat untuk menista, saya hanya kalau memang aku menyakiti hati kalian, aku minta maaf lah. Panik kau kan, panik bilang, panik lah. Dan juga selain dari HBB ya, Gamki juga ternyata bergerak. Tepuk tangan dulu untuk Gamki.
GAMKI itu Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia. Lo opung tahu? Ya tahu lah, udah kutelusuri semua. Ya, kau, aduh, jujur aja lo aku bilang, ini suka kali ini untuk hal-hal seperti itu. Ya, ingat, ini Indonesia bos, ya kan? Ini negara yang negara yang bertuhan, negara yang beragama, ya. Jadi kalau orang-orang seperti itu, kau bukan termasuk salah seorang yang beragama. Kau bilang, katakan apa? Nggak mungkinlah aku menistakan Tuhan orang lain. Aku ini orang yang sholat. Nggak jaminan, wah. Nggak jaminan. Ya, nggak jaminan. Kau yang bilang itu, kami mana tahu-tahu, mana pernah kami tengok-tengok kau sholat. Mau sekaligus, kalaupun juga kau orang Kristen contohnya, ya, begitu kau bilang, aku setiap hari ke gereja. Padahal gereja contohnya bukanya cuma hari Minggu aja. Walaupun itu kau lakukan, tapi kan kami nggak lihat. Nggak ngaruh itu sama kami, yang penting kena kau, kena. Siap-siap aja lah kau kena panggil kau. Udah repot. Urusan sama Polda Sumut repot, wah. Ya kan? Aku bilang sama kau ya. Ya. Jangan kau bilang gara-gara kau tengok di Bekasi, ya kan? Apa seorang ASN melakukan intoleransi, cukup minta maaf selesai. Itu di Bekasi, bukan di Medan. Di Medan nggak bisa, nggak laku materai 10.000, jalani hukuman, nggak bisa, nggak ada kendor-kendor di Sumatera Utara. Kau kiranya di Bekasi Selatan sana yang bisa kendor-kendor, Sumatera Utara nggak bisa. Apalagi sudah ditangani sama HBB, mencret kau, mencret. 2 hari kau nggak bisa makan, naik asam lambungmu. Perhatikanlah. Pura-pura sakit lah kau nanti, begitu dipanggil kantor polisi, mana dia? Lagi di rumah sakit. Datang HBB, jemput. Nggak peduli. Kenapa di rumah sakit? Ayo ikut ke kantor. Lagi sakit pak, sakit apa? Asam lambung. Udah ku beli obat ini, nanti ikut aja lah kau. Aduh, nggak bisa main-main loh. Kita ini negara yang bertoleransi. Negara kita ini negara yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Ingat, jangan sampai kalian itu melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Ini, ya jujur aja, ini bukan cuman, ini kenanya banyak ini. Ya kan, yang pertama itu, kena lah ini undang-undang ITE. Baru yang kedua pasal penghinaan. Ya kan, kalau masalah aku bilang, kalau dimaafkan, maafkannya. Apalagi berumat, kalau orang beragama, orang bertuhan, mau Kristen, Islam, Hindu, Buddha, ya, kalau masalah memaafkan, memaafkannya, tapi proses tetap berjalan. Karena apa? Karena efek jerah harus diberikan kepada orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan intoleransi seperti itu. Supaya apa? Supaya jangan ada lagi manusia-manusia seperti kau, ya, bercokol di Indonesia ini secara khusus, dan di Medan secara terbalik. Di Indonesia secara umum dan di Medan secara khusus. Gara-gara kau lah ini terbalik-balik jadinya bahasa aku. Aku sebetulnya malu aku dari yang membahas politik, bahas Ratu Entok. Agak malu sebetulnya aku. Rasa-rasa hilang harga diriku. Aku biasanya yang ku komentari Amin Rais, ya, Anies Baswedan, Joko Widodo, Prabowo. Sekarang Ratu Entok. Aduh, tapi cuman mau dibilang lagi, ya kan? Udah aku bilang tadi, ya kan? Sebetulnya bertolak belakang sama aku untuk mengomentari perempuan. Kau bilang katanya nggak tahu kau mengenai itu apa namanya, itu adalah fotonya Tuhan Yesus kan gitu. Sementara beberapa kali, ya kan, ku cek adanya live-mu, apa namanya, adanya kau masuk ke live-nya orang yang berdebat atau apa diskusi agama, dan itu waktu itu diskusi tentang agama Kristen. Kau masuk, nggak ngerti entah apa motivasimu, kepengen tahu atau cari lawan. Ya,
atau kau memang mencari kebenaran. Tapi kan pada intinya kau tahu kalau Tuhannya Yesus Kristus itu, Tuhannya orang Kristen itu, ya dalam bentuk foto dideskripsikan, ya seperti itu. Entok. Aduh, ya. Jadi udahlah kalau kayak gitu, ya. Aku ndak mau mengomentari lebih lanjut lagi. Karena apa? Karena aku tahu saudara-saudaraku yang ada di Gamki dan juga yang ada di HBB. Ya kalau Gamki aku belum tahu pergerakannya. Mereka hanya ku baca di artikel ya Gamki mengancam akan melaporkan Ratu Entok. Tapi yang sudah jelas ya, yang sudah jelas adalah action dari HBB Horas Bangso Batak. Jadi kami titipkan masalah ini untuk ketua kami Bapak Lamsyang Situmpul SHMH dan juga teman-teman di HBB yang ada di Medan ya. Jadi kami berdoa ya supaya kami juga boleh mendengar berita baik, kabar baik. Jadi kita doakan semuanya proses boleh berjalan dengan lancar, dengan baik ya. Jangan kasih kendor kayak di Bekasi Selatan. Jangan kasih kendor juga seperti di Parepare. Ya. Itu dia ya, bukannya bilang apa, gimana pun juga ceritanya yang seperti ini harus ditindak ya, supaya memberi efek jerah kepada yang lain. Jangan asal-asal lagi bermedia sosial. Oke? Salam para belak, salam NKRI, NKRI harga mati. Nah, itu dia teman-teman, bagaimana tadi sebuah tanggapan atau respon dari seorang pria Batak ya di channel Parbelak ya. Saya pikir memang kalau sudah sampai ke perkara ya tentang penistaan agama, maka orang-orang yang seperti ini memang tidak boleh dibiarkan gitu ya. Karena ya kita sudah tahu sendiri Bapak Ibu Saudara-saudari bagaimana yang terjadi di negara kita akhir-akhir ini, bahwa yang banyak terjadi itu adalah bagaimana banyak oknum yang sudah tidak lagi menghargai yang namanya toleransi ya. Artinya bahwa kita banyak melihat orang-orang yang beragama A, dia melakukan penistaan terhadap orang yang beragama E. Atau katakan ya, banyak oknum-oknum yang beragama Islam yang kemudian melakukan penistaan terhadap agama Kristen. Ya, banyak oknum-oknum yang dari agama Islam yang dimana melakukan persekusi terhadap saudara kita orang Kristen. Ya kan, dimana kita ya melihat banyaknya pelarangan ibadah yang dilakukan oleh orang Kristen, baik itu dilakukan di gedung ya, yang dimana itu bukan gedung yang resmi sebagai tempat ibadah yang sudah mempunyai izin mendirikan bangunan gitu teman-teman ya. Ada yang ibadah di ruko, ada yang di mall, atau mungkin ada juga yang di rumah sendiri. Dan biasanya yang memang hari-hari ini kita melihat orang-orang Kristen selalu mengalami persekusi ya, di mana ya mereka tidak mempunyai ruang untuk boleh beribadah sesuai dengan ajaran agamanya ya teman-temannya. Itulah yang kita lihat. Itu sebabnya saya pikir kalau misalnya sudah sampai ke ranah penistaan agama yang dilakukan oleh seorang Ratu Ento di videonya ini, ya nggak boleh dibiarkan dan harus segera diproses Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Bagi saya bahwa dia ini bukan lagi orang yang awam soal sosial media, ya kan. Saya pikir ya dia tahulah ya kan bahwa foto yang dia hina-hina itu adalah gambar yang selama ini dipercaya oleh orang Kristen sebagai gambarnya Yesus, walaupun itu memang bukan langsung foto daripada Yesus, tapi ya banyak gambar-gambar yang memang digambar oleh beberapa orang seniman yang sesuai dengan bagaimana dia memberikan suatu pandangan gitu ya, bagaimana dia menggambar sosok daripada seorang Yesus, walaupun memang belum pernah ketemu dengan Yesus. Tetapi itulah seniman ya, seorang yang bisa menggambarkan sesuatu yang hampir atau mirip tentang seseorang gitu ya. Dan orang Kristen sudah
sangat kenal akan hal itu, dan saya pikir di luar Kristen juga banyak yang sudah tahu akan hal itu. Apalagi kalau misalnya sudah pakai gambar salib, ya, hati kudus dan sebagainya. Seharusnya dia seorang yang aktif di media sosial, tahulah, ya kan. Jadi kalau misalnya dia juga mengatakan klarifikasinya bahwa saya nggak tahu, saya nggak kenal itu foto siapa dan sebagainya, saya pikir itu hanya sebuah ocehan, ya kan. Jadi menurut saya sih, ya, seharusnya kepolisian dalam hal ini harus segera mengusut, ya, soal masalah daripada seorang Ratu Entok ini. Ya, ini nggak boleh dibiarkan, Pak Polisi. Cukup yang sudah terjadi akhir-akhir ini, ya, banyak orang Kristen yang dilarang untuk beribadah di rumah sendiri, katanya karena nggak ada izin, ya kan. Padahal beribadah itu nggak perlu izin. Yang perlu izin itu adalah ketika, ya, orang-orang mau mendirikan bangunan rumah ibadahnya, ya kan. Kalau beribadah dimanapun juga, ya silakan, ya kan. Yang penting tidak mengganggu, ya kan. Nah, itu aja mungkin saya pikir pada kesempatan ini yang bisa saya komentari mengenai video dari seorang Ratu Entok ini. Saya pikir, ya, kita sebagai orang Kristen memaafkan beliau, ya. Dia mau mengklarifikasi seperti bagaimanapun juga, ya, kita sebagai orang yang diajarkan tentang kasih, bahwa kasih itu mengampuni, kita mengampuni dia. Tetapi saya pikir hukum yang berlaku di Indonesia harus tetap berproses ke depan. Ya, semoga kepolisian dalam hal ini bisa memberikan satu tindakan tegas, ya, terhadap orang-orang yang melakukan penistaan seperti yang tadi kita lihat di video dari Ratu Entok. Ya, selamat sore dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam Indonesia cerdas.